Komunikasi untuk mencapai koordinasi yang baik dan kinerja yang efektif. Apa sih yang kita ketahui tentang komunikasi itu? Komunikasi sebagai verb dalam bahasa Inggris, communicate, yang berarti untuk bertukar pikiran, perasaan, dan informasi, untuk memberitahu, untuk menyamakan, dan untuk memiliki hubungan simpatik. Dalam namanya, communication berarti pertukaran simbol, pesan, dan informasi serupa, proses komunikasi antar individu melalui simbol-simbol yang sama, seni mengungkapkan gagasan, dan ilmu menyampaikan informasi, sikap, atau perilaku ekspresif lainnya. Dalam arti lain, komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal dalam bentuk kata-kata, dan non-verbal melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Selanjutnya, definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, definisi komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Yang kedua, Lexicographer. Menurut Lexicographer, definisi komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang ingin diinginkan kedua belah pihak akan tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditransfer. Pendapat dari Wilbur Schramm menyatakan komunikasi adalah proses berbagi. Schramm menggambarkannya sebagai berikut. Komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communis yang berarti umum dan common yang berarti bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses komunikasi. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Sementara itu, komunikasi terjadi tidak tanpa melalui sebuah proses. Proses komunikasi biasanya dimulai dengan adanya bahan pembicaraan yang dilontarkan oleh pembicara yang kemudian diterima oleh penerima. Beberapa ahli memiliki pendapat berbeda tentang proses terjadinya komunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi dari Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan effect. Dalam model ini, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Oleh karena itu, proses komunikasi dalam model Aristoteles berlangsung secara satu arah atau linear, yakni dari pengirim ke penerima. Proses komunikasi menurut Aristoteles dimulai dari pembicara atau speaker yang mengutarakan pesan atau speech dalam suatu situasi atau occasion kepada khalayak atau audience yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh atau efek. Yang kedua, model komunikasi dari Lasswell. Harold de Lasswell 1948 mengembangkan model komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell berupa model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah. Proses komunikasi menurut Lasswell dimulai dari pengirim pesan atau sender yang menyampaikan pesan atau message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver yang kemudian menciptakan umpan balik atau feedback yang diberikan penerima pesan kepada pengirim pesan. Selanjutnya, yang ketiga, model komunikasi dari Schramm. Model komunikasi Schramm dikenalkan oleh Wilbur Schramm 1954
yang menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Pesan dikirimkan setelah proses encoding, karenanya pengirim pesan juga disebut dengan encoder. Sementara itu, penerima pesan atau receiver disebut juga dengan decoder. Proses komunikasi menurut Schramm dimulai dari pengirim pesan atau encoder yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan atau decoder yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Model komunikasi Schramm kemudian menjelaskan peran encoder dan decoder yang dapat bertukar peran seperti komunikasi pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses komunikasi akhir. Komunikasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses komunikasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Organisasi sangat membutuhkannya karena tanpa komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan yang berbeda, hal itu menyebabkan penyampaian layanan yang buruk. Komunikasi akan mencapai koordinasi yang baik dan kinerja yang aktif jika direncanakan dan diorganisir dengan menggunakan manajemen komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari komunikator kepada komunikator. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam prosesnya, pasti ada tujuan. Komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan, perkantoran yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditentukan. Komunikasi formal ini biasanya menunjukkan posisi seseorang ataupun jabatan dalam organisasi tersebut. Misalnya, komunikasi pada saat rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Komunikasi formal ini berlangsung antara staf ataupun bawahan dengan atasan dan bos di dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan secara resmi. Komunikasi formal ini dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal, seperti menggunakan email dari suatu organisasi kepada organisasi lain yang juga harus menggunakan komunikasi formal dan menggunakan bahasa yang formal. Komunikasi formal ini digunakan saat pertemuan resmi dan saat meeting berlangsung. Saluran komunikasi formal ini memiliki tujuan atau fokus pada kepentingan dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan, serta biasanya dilakukan dengan cukup resmi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi kantor dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi ataupun perusahaan dalam tata cara komunikasinya. Dalam komunikasi informal ini, bahasa yang digunakan ini tidak perlu formal dan hanya menggunakan bahasa sehari-hari saja. Dalam komunikasi informal ini, tidak adanya status ataupun jabatan yang diposisikan dalam melakukan komunikasi. Karena komunikasi informal ini terjadi karena memiliki hubungan akrab ataupun dekat dari seorang komunikator dan komunikan. Dan komunikasi informal ini juga tidak memperdulikan posisi seseorang dalam organisasi ataupun jabatan yang diterimanya. Komunikasi informal ini biasanya dilakukan misalnya seperti berbicara dengan teman sekantor, membicarakan kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi ini juga berlangsung antara para staf komunikasi yang berlangsung di luar aktivitas resmi organisasi ataupun perusahaan dalam kantor. Komunikasi ini juga dapat berlangsung antara anggota organisasi yang memiliki hubungan dekat dan akrab. Komunikasi formal dan informal ini akan berjalan dengan baik apabila adanya suatu ketepatan pada materi komunikasi yang dilakukan. Contohnya seperti komunikasi formal yaitu rapat tahunan perusahaan, di mana materi yang dibahas ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan ini dalam 1 tahun. Selanjutnya adanya kemampuan komunikasi pada komunikator, di mana penyampai pesan ini mampu menyampaikan pesannya dengan baik kepada seorang komunikan, sehingga komunikan akan mengerti akan pesan yang disampaikan. Selanjutnya adanya kebenaran data yang ditunjukkan, di mana data, ide, materi maupun gagasan yang disampaikan ini memiliki sebuah kevalitan ataupun kebenaran, sehingga tidak menimbulkan terjadinya adanya hoaks ataupun sebuah penipuan yang dilakukan dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adanya kelancaran pada distribusi pesan ataupun timbal balik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan itu dalam komunikasi terdapat faktor non-teknis yang dapat menunjang keberhasilan komunikasi. Yang pertama, adanya sikap komunikator atau komunikan yang baik dalam menyampaikan maupun menerima pesan. Selanjutnya ada sistem sosial yang ada dalam tingkat komunikasi, di mana ketepatan dan situasi saat berkomunikasi berlangsung ini harus diperhatikan.
Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu menerapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi. Yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Elemen komunikasi. Selain tujuan, elemen komunikasi meliputi 1. Sumber, 2. Maksud atau tujuan, 3. Berita atau informasi, 4. Saluran atau media komunikasi, dan yang kelima penerima berita. Fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi komando, fungsi pengaruh dan distribusi, dan juga fungsi terpadu. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung, atau secara tertulis melalui surat, email, atau pesan teks. Komunikasi verbal seringkali menggunakan struktur kalimat dan tata bahasa yang terstruktur untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami. Contohnya, termasuk pidato, presentasi, diskusi, atau percakapan sehari-hari. Komunikasi nonverbal meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, dan maksud di balik pesan yang disampaikan secara verbal. Contoh, komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, isyarat tangan, bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan atau ketidaksetujuan, dan intonasi suara yang menggambarkan emosi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan dalam komunikasi formal seringkali disampaikan melalui surat resmi, laporan, presentasi di ruang rapat, atau memo. Struktur dan bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal lebih saling terstandarisasi dan terstruktur. 4. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu. Komunikasi informal sering kali terjadi dalam percakapan sehari-hari, seperti percakapan di ruang istirahat, panggilan telepon antar teman, atau diskusi informal di luar lingkungan kerja formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi informal lebih santai, terkadang menggunakan bahasa gaul atau siang, dan seringkali lebih mengikuti aliran percakapan yang spontan. Komunikasi itu jadi skill penting yang perlu dikembangin, apalagi buat punya hubungan yang baik dengan orang lain. Mau nambah teman, jadi orang yang lebih asik buat diajak ngobrol, atau nyampein pikiran ke orang lain. Semuanya tuh butuh kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kalau gue rangkum nih dari bacaan-bacaan yang udah gue pelajari nih, seenggaknya ada 4 kemampuan komunikasi yang wajib lo pelajari biar bisa komunikasi yang baik dan efektif. Pertama, kemampuan mendengarkan. Mendengarkan di sini tuh maksudnya benar-benar fokus dan hadir 100% buat orang itu. Caranya ya macam-macam. Tapi salah satu cara buat memulainya adalah dengan menahan diri lo biar nggak motong omongan orang yang lagi ngomong. Nah, cara berikutnya nih bisa dengan lo ngulang lagi apa yang diucapin buat konfirmasi. Hal ini bisa ngebuat lawan bicara lo jadi tahu kalau lo tuh dengerin dia. Kemampuan mendengarkan ini bisa ngebantu kita jadi lebih paham sama apa yang diucapin sama orang, serta lebih peka buat memahami perasaan orang lain. Kedua, komunikasi nonverbal atau komunikasi lewat bahasa tubuh. Kayak nada bicara, postur tubuh, kontak mata, atau ekspresi. Kalau kita lagi ngobrol, ada nih beberapa hal yang susah banget disampaikan secara lisan. Makanya, komunikasi nonverbal ini dipakai buat memperjelas maksud pesan yang mau disampaikan. Salah satunya ya untuk menghindari miskomunikasi. Nah, buat prakteknya, lo bisa cari tahu dulu gimana kemampuan komunikasi nonverbal lo. Atau apa sih yang bisa lo kembangin lagi. Misalnya, kalau lo terbiasa nih ngomong sambil ngelipet tangan di dada, orang lain tuh bisa banget nih mikir kalau lo lagi bete atau tertutup. Mungkin juga ya kalau misalnya lo diajak ngobrol nih, suka ngeliat kemana-mana gitu matanya. Gak jarang orang nangkap ini sebagai pertanda lo lagi gak nyaman atau lagi gak benar-benar mendengarkan. Ketiga, kontrol emosi.
Bakal ada masa di mana lo atau lawan bicara lo lagi ngerasa emosi negatif, jadi susah buat berkomunikasi. Nah, biar bisa tetap berkomunikasi dengan baik, pengelolaan emosi jadi salah satu kemampuan penting dalam komunikasi. Biar dari yang sebelumnya lagi menggebu-gebu, bisa balik lagi ke kepala yang dingin. Simpelnya, lo bisa mulai dengan atur napas lo pelan-pelan, dan kalau misalnya ada waktu lebih, lo bisa puter lagu yang kalem, lakuin meditasi, atau ngerjain kegiatan yang bikin lo lebih tenang. Jadi, waktu lo ngerasa siap buat ngobrol, pikiran lo udah tenang dan komunikasi lo berjalan dengan lebih lancar. Oke, tadi udah 3 ya. Nah, terakhir, ada komunikasi asertif, yaitu kemampuan lo untuk nyampein apa yang lo mau dengan jelas dan tetap menghormati orang lain. Singkatnya nih, jadi salah satu komunikasi yang ideal lah. Nah, salah satu cara buat berkomunikasi secara asertif nih bisa lo latihan pakai 3 hal yang udah gue sebutin di sebelumnya tadi nih. Pertama, lo perlu ngedengerin lawan bicara untuk tahu sebenarnya dia pengen apa sih. Kalau konteksnya teman lagi curhat, dengerin dulu apa masalahnya, terus juga cari tahu kebutuhannya. Dia tuh perlu saran atau sebenarnya mau didengerin aja. Kedua, elemen nonverbal, kayak intonasi bicara dan ekspresi lo pas ngomong. Penting loh buat untuk diperhatiin, karena asertif ini tuh nekenin ke kata menyampaikan secara jelas. Perhatiin elemen nonverbal apa aja yang bisa membantu lo buat nyampein segala sesuatu dengan jelas. Nah, yang ketiga, kelola emosi lo. Kayak di awal tadi ya, kita nggak bisa tuh bergantung sama perasaan orang lain. Jadi ya daripada berharap lawan bicara kita akan selalu datang dengan mood yang bagus, lebih baik kita yang melatih pengelolaan emosi supaya tetap tenang dan kepala dingin pas ngobrol. Jadi kalau misalnya lawannya lagi emosi negatif, kita nggak akan kebawa dan malah ngeladenin deh. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua yang sedang menonton.